Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sardal Pahlawi. Pada malam hari ini saya akan membaca sebuah berita dari Aceh ya terkait dengan safari politik Anies Baswedan yang berjudul Aceh cabut izin safari politik Anies Nasdem diduga dijegal. Mohon maaf, saya ulang. Aceh cabut izin safari politik Anies Nasdem diduga dijegal, tetap lanjut. Kumparannews.com. Acara Aceh mencabut izin safari politik bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan yang akan dilaksanakan pada Sabtu 3 Desember. Acara itu semestinya dihelat di Taman Ratu Safiyatuddin yang memang ada. Sebelumnya sudah keluar izin tapi habis itu dicabut sama pihak Pemda. Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya. Willy menyayangkan adanya sikap represif atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Tentu ini menjadi catatan kita bersama bagaimana kita berharap kan demokrasi ini kan suatu proses yang terbuka saja. Tidak perlu juga hal-hal seperti itu terjadi, ucapnya. Pencabutan izin safari politik Anies Baswedan juga dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali. Dia mengatakan sebelumnya izin dikeluarkan, namun pihaknya tidak mendapatkan konfirmasi atas pencabutan izin tersebut. Awalnya sudah dikeluarkan pemerintah di daerah, terus kemudian tiba-tiba tanpa konfirmasi dicabut izin penggunaannya. Tentunya ini sangat kita sesalkan karena kebebasan untuk berkumpul itu kan hak warga negara, kata Ali terpisah. Ali berharap alasan pencabutan izin tersebut karena alasan teknis, bukan karena alasan politik. Namun Ali menegaskan safari politik Anies Baswedan akan tetap dilaksanakan dengan agenda yang nantinya akan diatur oleh DPW Partai Nasdem Aceh. Jadi DPW tetap akan menyelenggarakan silaturahmi itu dalam format yang kita belum tahu seperti apa nanti, kata Ali. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh melalui unit pelaksana teknis Dinas UPTD Taman Seni dan Budaya mencabut izin pemakaian Taman Ratu Safiyatuddin untuk kegiatan safari politik Anies Baswedan di Banda Aceh. Pencabutan itu berdasarkan surat yang ditandatangani Kepala UPTD Taman Seni dan Budaya Azhadi Akbar pada Senin 28 November. Dalam surat tertulis pada 25 November, UPTD Taman Seni dan Budaya telah mengeluarkan izin pemakaian Taman Ratu Safiyatuddin untuk jalan santai dan silaturahmi bersama Anies Baswedan yang rencananya akan dihelat pada Sabtu 3 Desember. Izin penggunaan area Taman Ratu Safiyatuddin dicabut karena kegiatan saudara tidak sesuai dengan ketentuan surat perizinan yang kami keluarkan pada poin 2 ayat A dan B. Sekjen Nasdem santai safari Anies diduga dijegal. Sekjen Nasdem Johnny G. Plate merespon dugaan upaya penjegalan safari Anies Baswedan ke daerah. Plate menganggap itu hanya masalah komunikasi. Itu soal administratif. Mudah-mudahan contoh-contoh itu menjadi acuan agar yang berikut-berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik. Positive thinking aja dulu, kata Plate. Plate menambahkan untuk kepentingan demokrasi, pemerintah daerah perlu membantu kelancaran program peningkatan kualitas demokrasi Indonesia. Komunikasi ke tokoh-tokoh, calon-calon pemimpin nasional, apakah itu calon presiden, apakah itu calon anggota DPR, DPRD ataupun DPD itu perlu dibukakan ruangnya. Tentu saja dengan aturan-aturan yang ada kita harapkan itu, ungkap Plate. Plate berharap semua pihak saling membantu dan membuka ruang agar penyelenggaraan terkait pemilu berjalan dengan baik. Ahmad Ali mengaku tidak mengetahui alasan agenda safari politik bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan yang akan dilaksanakan di Aceh dibatalkan. Hanya dia, Pemda Aceh, dan Tuhan yang tahu, kata Ali. Ali enggan membeberkan lokasi tempat Anies Baswedan menggelar acara di Aceh. Nanti kalau dibilang dicabut lagi izinnya, lanjut Ali. Lebih lanjut, Ali menyayangkan sikap Pemda Aceh yang membatalkan izin tersebut. Dia menilai seharusnya Pemda dapat menjadi fasilitator untuk kegiatan kepartaian di Aceh.
Jadi biar masyarakat berinteraksi dengan figur calon supaya mereka mengenal pemimpinnya. Itu amanat undang-undang. Kalau kemudian ini dihambat, justru yang dirugikan bukan Anies tapi masyarakat. Nanti mereka merasa dihalangi. Acara digelar di lapangan sepak bola. Izin lokasi acara yang sebelumnya dicabut kini dipindahkan ke lapangan sepak bola kawasan Desa Pangu. Kasat Intelkam Polresta Banda Aceh Kompol Suryo mengatakan panitia acara telah mengajukan kembali surat permohonan izin untuk lokasi yang baru. Panitia pelaksana telah mengajukan surat permohonan kegiatan yang sama dengan tempat lapangan bola kaki Desa Pangu, kata Suryo. Suryo menyebutkan saat ini pihaknya sedang memproses surat permohonan izin keramaian yang telah diajukan tersebut. Telah diajukan dan akan diproses ke Polda Aceh, ujarnya. Suryo menuturkan kepolisian juga mencabut surat rekomendasi yang telah diajukan ke panitia pelaksana dan Polda Aceh. Namun hal ini Polresta Banda Aceh hanya mengeluarkan surat rekomendasi sementara surat izin kegiatan dikeluarkan oleh Polda Aceh. Untuk surat izin berbeda dengan surat rekomendasi dan Polresta Banda Aceh hanya mengeluarkan surat rekomendasi, ungkapnya. Kita ke judul selanjutnya. Tak cuma Aceh, safari politik Anies juga sempat terkendala di Tasik, Ciamis. Willy Aditya mengungkap sebelumnya Anies juga mengalami kendala di Ciamis dan Tasikmalaya. Ketika hendak di daerah tersebut, ia menerangkan ada pihak yang tak diketahui yang meminta acara dibatalkan, tetapi saat itu Pemda setempat tetap mengizinkan. Padahal sebelumnya sudah oke. Tentu ini juga sebelumnya juga terjadi di Tasik dan Ciamis. Tapi pihak pemerintahnya firm untuk terus menjalankan kegiatan, kata Willy. Bukan Pemda, ada permintaan kepada Pemda untuk menghentikan kegiatan, ibunya. Sedangkan Ahmad Ali mengungkap acara Anies di Padang dan Pekanbaru juga mengalami kendala izin Pemda. Saya sudah mendapatkan informasi bahwa di Provinsi Riau juga sudah terjadi hal yang sama. Jadi, ada Pemda yang menyelenggarakan kegiatan di hari yang bersamaan, tempat yang sama, kata Ahmad Ali. Ali berharap kendala safari Anies seperti di Aceh tak terulang. Namun apabila ada kendala, ia memastikan Nasdem akan tetap mencari jalan lain agar safari Anies ke daerah tetap berjalan sesuai rencana. Hadirin, para pemirsa di manapun saja berada, sepertinya tantangan demi tantangan sudah mulai dihadapi ya, terkait dengan pencapresan Anies Baswedan ya. Sepertinya ada pihak yang tidak ada pihak yang tidak suka dengan kegiatan safari politik Anies Baswedan. Maka dari itu kita tidak heran kalau orang bernegatif thinking atau berasumsi bahwa ada pihak yang berusaha menjegal Anies Baswedan dalam melaksanakan setiap kegiatannya. Sungguhnya ini terlalu pihak lawan tentunya pihak lawan pada kesempatan ini terlalu vulgar menampakkan ketidaksenangannya pada Anies Baswedan. Padahal hal-hal semacam ini ya berupa pencabutan izin, pelarangan untuk melakukan kegiatan mengumpulkan banyak orang, itu kegiatan pelarangan hal seperti itu sebenarnya bisa menimbulkan antipati kepada pihak yang melarang dan justru menimbulkan simpati kepada pihak Anies Baswedan bahwa negara kita adalah negara demokrasi ya. Negara kita adalah negara demokrasi, negara menjamin hak untuk kepada siapapun ya untuk berkumpul, untuk bersyarekat dan berkumpul selama tidak melanggar ketentuan atau norma-norma yang sudah disepakati, yaitu norma agama, norma sosial, apalagi norma dalam undang-undang. Namun yang unik dari kegiatan safari Anies Baswedan ini adalah meskipun kegiatan ini izinnya dicabut oleh pemerintah, akan tapi hal tersebut tidak mengurangi antusiasme
warga Aceh untuk menyambut kedatangan Anies Baswedan. Beliau ya mereka disambut oleh Anies Baswedan, disambut oleh ratusan ribu warga ya. Kalau kita menyebutnya lautan manusia ya. Beliau disambut lautan manusia layaknya presiden ya. Seolah-olah Anies ini sudah menjadi presiden, sehingga tidak heran ketika pada saat acara safari politik ini Anies Baswedan selalu dielulukan. Setiap warga menyebutnya presiden, 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 itu selalu digaungkan oleh warga. Sehingga sebenarnya pihak lawan politik pun kalau mau melaksanakan kalau mau dengan cara yang lebih elegan, buat saja acara tandingan ya, buat saja acara tandingan yang sama ya, buat saja dengan acara tandingan yang sama, sehingga di sana nanti akan kelihatan ya, akan kelihatan siapa yang lebih banyak pendukungnya, siapa yang lebih disukai oleh rakyat, siapa yang dicintai oleh rakyat. Anies Baswedan ini kalau kita perhatikan, beliau memimpin dengan hati ya. Sesuatu yang datang dari hati tentunya akan disambut dengan hati pula. Bayangkan si Anies Baswedan ini dia bukan dalam pencapresan ini dia tidak di-endorse oleh pemerintah. Dia tidak di-endorse oleh oligarki. Artinya maka dengan begitu masyarakat menyambutnya dengan hati yang tulus, bahkan ada yang rela datang ke lokasi acara sampai dengan jarak waktu 4 jam untuk bisa ke lokasi acara dengan tanpa paksaan, tanpa dimobilisasi. Yang memobilisasi mereka sendiri adalah pikirannya ya. Yang memobilisasi adalah pikirannya, kecintaannya terhadap Anies Baswedan, harapannya ingin mendapatkan pemimpin yang baru yang bisa membawa perubahan bagi Indonesia. Syukur-syukur bagi dirinya sendiri, bagi rakyat secara menyeluruh di Indonesia. Itulah yang menggerakkan mereka, bukan dimobilisasi, bukan diberikan iming-iming ya, dan bukan diberikan iming-iming untuk kalau mau datang nanti akan diberikan sembako misalnya. Kalau mau datang tidak seperti itu. Makanya kalau mau cara yang elegan, bisa dijegal Anies ini ya, bisa dijegal Anies ini untuk menjadi agar acaranya tidak sukses. Gimana caranya ya? Buat acara tandingan ya. Buat acara tandingan yang selevel, yang setara, sehingga nanti rakyat disuguhkan dua pilihan nanti. Rakyat mau datang ke yang mana? Apakah ke kubu lawan atau ke kubu Anies Baswedan? Itu kan nanti disyaratkan kepada rakyat. Kalau tindakannya seperti itu, maka masyarakat tidak akan mempermasalahkan. Berarti demokrasi kita sehat. Demokrasi kita tidak hanya menganggap diri kita yang paling benar, sementara yang bertentangan itu adalah salah dan harus dihukum. Tidak seperti itu. Mungkin ini komentar saya terkait dengan pencabutan izin berkumpul Anies Baswedan di Banda Aceh. Semoga bisa memberikan pencerahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.